Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Rahasia di Toko Pakaian Semarang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Semarang, tahun 1984. Sore di kota ini tak pernah benar-benar tenang. Di luar, kendaraan lewat dengan suara klakson sesekali. Tapi di dalam toko Anugrah, sebuah bangunan berlantai 4 di pinggir jalan pemuda, suasananya berbeda. Aku Rini, usia 24 tahun. Sudah hampir 1 tahun aku bekerja di sini sebagai penjaga sekaligus pencatat laporan penjualan harian. Aku tinggal di mes karyawan bersama 3 temanku, Wati, Yuli, dan Rosa. Bangunan ini, tua, sudah berdiri sejak zaman penjajahan. Pemiliknya mewarisinya dari kakeknya. Katanya dulu sempat jadi gudang tekstil Belanda, lalu diubah jadi toko pakaian besar. Tapi, entah kenapa, selalu terasa dingin. Bukan dingin dari Aceh, tapi dari sesuatu yang lain. Awalnya kami biasa-biasa saja. Kami tertawa, bekerja, dan tidur di lantai 4. Tapi sejak awal bulan Agustus, ada yang berubah. Lampu di mes sering padam sendiri. Waktu itu kami pikir instalasinya rusak. Tapi anehnya, hanya terjadi di malam hari. Dan hanya di lantai 4. Kadang waktu aku sendirian di kantor mencatat laporan penjualan, aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Bukan cuma bayangan, tapi tatapan. Seolah dari balik tumpukan baju, seseorang sedang berdiri diam, mengamati. Wati pernah bilang dia dengar suara perempuan menangis malam-malam. Kami pikir mungkin suara dari luar, tapi Rosa mendengarnya juga. Padahal dia pakai penutup telinga. Malam itu, kami tak bisa tidur. Kami kumpul di tengah mes. Wati bilang dia melihat seseorang berdiri di ujung koridor. Sosok perempuan, rambutnya panjang, tubuhnya menghadap tembok, tapi kepalanya menoleh ke belakang. Kami berempat mulai ketakutan. Tapi Yuli, yang paling logis di antara kami, bilang, ini pasti karena stres kerja. Kita capek, halusinasi. Tapi malam berikutnya, kami semua terbangun karena bau di pagar RA. Pekat, menggumpal di udara. Aku mencari asalnya. Dan saat kulihat ke bawah tempat tidurku, ada cipratan merah, seperti baru. Tapi saat pagi datang, semuanya hilang. Seolah tak pernah ada. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada yang disembunyikan oleh bangunan ini? Lalu aku menemukan koran tua di laci kantor belakang. Tahun-tahun 1978. Halaman 3. Judul kecil, Pegawai Toko Anugrah tewas di pagar NT pagar NJ Diri. Diduga karena masalah asmara. Namanya Rina, kasir, usianya 22 tahun. Ia ditemukan pagar NT pagar NG di gudang belakang lantai 2. Penyebabnya, cinta tak berbalas dari manajer toko. Menurut berita, mayatnya ditemukan dengan D pagar R pagar H di tangan dan dinding. Karena ia sempat mencoba melukai dirinya sebelum akhirnya mengpagar NT pagar NG. Tapi yang membuatku merinding, di artikel itu disebutkan, bekas di pagar R pagar H sempat menodai lantai dan dinding. Namun tidak semuanya berhasil dibersihkan. Karena tergesa-gesa membuka kembali toko, di pagar R pagar H itu masih ada. Malam itu kami sepakat kami harus ke gudang lantai 2. Saat membuka pintu gudang yang sudah lama dikunci, bau itu menyeruak. Anyir, kuat sekali. Di salah satu sudut, tampak bekas seperti cipratan merah yang memudar. Tapi jelas bukan noda biasa. Rosa tiba-tiba jatuh. Tubuhnya kejang. Matanya terbuka lebar.
Lalu suara itu keluar dari mulutnya. Suara wanita muda menangis. Satu bisikan lembut penuh dendam. Aku menunggunya. Dia berjanji padaku. Dia bilang akan menikahiku. Tapi dia malah membawa wanita lain ke toko ini. Aku tidak pergi karena aku belum selesai. Kami semua membeku. Wati menangis. Yuli mencoba membaca doa. Tapi tubuh Rosa tetap tak bergerak. Hanya suara itu terus mengalir. Makin dalam, makin penuh dendam. Kami tahu, arwah Rina belum pergi. Keesokan harinya, kami lapor ke atasan. Tapi dia hanya tertawa. Katanya kami hanya terlalu banyak nonton film hantu. Tapi saat kami mengancam akan melapor ke media, dia berubah. Matanya merah. Tapi bukan karena marah, seperti ketakutan. Dia berkata pelan, "Kalian juga melihatnya, ya." Ternyata, bukan hanya kami. Sejak kejadian bunuh diri itu, pegawai lama satu persatu keluar. Tapi berita itu selalu ditutupi. Di pagar R pagar H di gudang tak pernah dibersihkan benar-benar. Dan Rina masih menganggap toko itu miliknya. Malam terakhir sebelum kami berhenti kerja, kami letakkan bunga melati dan surat permintaan maaf di sudut gudang itu. Tapi waktu kami mau pergi, terdengar suara langkah kaki pelan di belakang. Napas berat, bisikan dekat telinga. Kalian akan kembali, Kadl. Aku masih di sini. Sampai hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa pegawai baru masih mendengar suara tangisan dari lantai 2, dan mereka yang tidur di lantai 4. Jangan pernah menoleh jika ada yang memanggil dari lorong, karena mungkin itu bukan temanmu.